Bagaimana mungkin kerajaan sebesar Majapahit hampir runtuh bukan oleh musuh luar, melainkan oleh orang-orang yang justru dibesarkan oleh rajanya sendiri. Ketika Sri Kertarajasa Jayawardhana, nama kerajaan bagi Raden Wijaya, duduk di singgasananya yang baru dibangun, dunia mengira Majapahit memasuki masa damai. Tetapi hanya sedikit yang memahami bahwa di balik wajah tenang sang raja, sesungguhnya badai pertama sudah mulai mengeram. Di pendapak keraton Majapahit, dupa berasap halus, namun aroma ketegangan jauh lebih tajam daripada harum cendana. Raden Wijaya berdiri memandangi peta Jawa yang terbentang di hadapannya. Jumat Wage, pertengahan tahun 1253. Baru beberapa bulan sejak ia mengusir pasukan Mongol. Tetapi alih-alih merasa menang, ia justru dibebani satu pertanyaan. Bagaimana menjaga kerajaan yang lahir dari tipu muslihat, darah, dan sekutu yang saling mencurigai? Para bangsawan Singhasari yang selamat dari tragedi Jayakatwang menuntut balas dendam dan kekuasaan. Para pejabat baru yang ia angkat merasa layak mendapat wilayah luas. Sementara keluarga besar Kertanagara, mertuanya menginginkan Majapahit dikembalikan ke jalur lama. 3 aliran kekuatan, 1 takhta, tidak ada yang benar-benar utuh bersatu. Untuk menyatukan loyalitas keluarga Singhasari, Wijaya menikahi 4 putri Kertanagara, Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Prajnaparamita, dan Gayatri. Secara politik, itu langkah jenius. Secara emosional, itu badai tanpa akhir. Di antara mereka, Gayatri adalah yang paling lembut, namun paling peka membaca kegelisahan sang raja. Suatu malam, ketika bulan menggantung di balik pepohonan hutan Wengker, ia berkata perlahan, "Tuan, Majapahit tak hanya butuh benteng, ia butuh hati yang jernih, dan hatimu tampak diselimuti bayangan." Wijaya hanya terdiam. Ia tahu Gayatri benar. Dalam hatinya masih tersisa trauma. Ingatan ketika ia dikhianati Jayakatwang, ketika Mongol hampir menjebaknya, ketika ia memimpin serangan yang memusnahkan pasukan asing itu. Semua itu membuatnya sulit mempercayai siapapun. Bahkan para permaisurinya pun membawa pengaruh politik besar, entah mereka menginginkannya atau tidak. Di bawah pemerintahan Wijaya, Majapahit dikokohkan oleh pejabat-pejabat utamanya. Nambi, Patih yang setia Ranggalawe, pahlawan muda dari Tuban Lembusora, sahabat lama Wijaya Dangyang Darsawa, Brahmana penasihat. Keempatnya adalah tulang punggung awal Majapahit. Namun kesetiaan mereka diuji oleh satu hal, pengaruh Arya Wiraraja. Wiraraja adalah sosok yang dulu menyelamatkan Wijaya saat melarikan diri dari Singhasari. Tanpa Wiraraja, Majapahit mungkin tak akan lahir. Tetapi, setelah Majapahit berdiri, para pejabat melihat Wiraraja terlalu berkuasa. Ada bisik-bisik bahwa wilayah-wilayah timur Jawa diberikan terlalu murah pada keluarga Wiraraja, bahwa ia ingin Majapahit berada di bawah kendalinya, bahwa ia mengatur pergerakan pejabat dari balik layar. Wijaya mendengarnya. Tapi, bagaimana memutus tangan yang dulu pernah menyelamatkan? Disinilah dilema pertama sang raja bermula, dilema yang akan membentuk tahun-tahun menuju akhir hidupnya. Sejarah hanya mencatat peristiwa, tetapi manusia menyimpan perasaan. Wijaya sering sendirian di malam hari, duduk di teras Balairung sambil menatap cahaya obor yang bergoyang. Ia merasa Majapahit belum kokoh. Banyak daerah masih memegang kedaulatan masing-masing. Banyak pejabat merasa berhak memegang kekuasaan sebesar sang raja sendiri. Apakah aku membangun istana atau sangkar emas untuk kepalaku sendiri? Gumamnya. Ia mulai membaca motif-motif halus di balik tindakan para pembantunya. Kesetiaan Nambi terkadang terlalu lurus. Keberanian Ranggalawe berubah menjadi ambisi terpendam. Kesabaran Lembusora tampak semakin tipis. Para Brahmana bicara tentang mimpi buruk dan pertanda di langit. Dan Wijaya semakin sulit percaya siapapun. Majapahit berkembang cepat, tetapi retaknya ikut membesar. Di Tuban, Ranggalawe merasa tidak dihargai. Di Lamongan, keluarga Wiraraja semakin kuat. Di pusat kota, para pejabat saling mengamati, seperti harimau mengawasi mangsa. Nambi berulang kali memohon pada Wijaya, "Baginda, kesetiaan yang tidak dijaga akan menjadi duri." Ada yang mulai menoleh ke timur, mencari kekuatan baru. Wijaya mengangguk, namun tidak bertindak. Karena ia tahu, satu gerakan salah bisa menyalakan perang saudara. Tekanan itu menumpuk.
Pertanyaan menggantung di udara Majapahit. Siapa yang akan mengkhianati lebih dulu? Mereka atau sang raja sendiri? Menjelang akhir hidupnya, Wijaya jatuh sakit. Tidak ada catatan jelas tentang penyakitnya, sejarawan hanya menyebut kelemahan tubuh. Namun, banyak yang percaya penyakit itu lahir dari jiwa yang tertekan. Ia menghabiskan malam-malam panjang terjaga, ditemani suara jangkrik dan bayangan-bayangan masa lalu. Di suatu malam yang kelam, Wijaya memanggil Gayatri. Aku mendengar langkah orang yang kukasihi menjauh. Aku mendengar suara yang pernah bersumpah setia mulai berbisik. Dan aku mendengar sesuatu yang lebih gelap dari tempat yang tidak kupahami. Gayatri menggenggam tangannya. Majapahit kuat, Kakang. Tidak, jawab Wijaya lirih. Majapahit adalah anak kecil yang kita lahirkan di tengah badai. Dan badai itu belum pergi. Beberapa hari kemudian, ia memanggil seluruh pejabat utamanya untuk mendekat ke pembaringan. Saksi-saksi mencatat, ia mengucapkan kalimat aneh, "Jika aku tiada, ketahuilah bahwa permusuhan sejati Majapahit bukan di luar tembok, melainkan di dalam hati kalian sendiri." Tak seorang pun mengerti maksudnya. Atau mungkin masing-masing diam karena merasa tersindir. Pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat. Tidak ada perang besar, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kudeta. Namun justru dalam keheningan itu, sebuah misteri lahir. Karena hanya beberapa bulan setelah kematiannya, Majapahit langsung diguncang oleh rangkaian pemberontakan besar. Ranggalawe memberontak 1309, Lembu Sora memberontak 1311, Nambi memberontak 1309. Semua pejabat yang paling dekat dengan Wijaya, semua yang paling ia percayai, satu persatu saling bunuh demi kekuasaan. Seolah-olah kata-kata terakhir Wijaya bukan peringatan melainkan penglihatan. Dan hingga kini, para sejarawan masih bertanya, apakah Sri Kertarajasa Jayawardhana melihat kehancuran itu sebelum terjadi? Ataukah Majapahit memang dibangun dari konflik yang hanya menunda waktu untuk meledak? Apapun jawabannya, satu hal tak terbantahkan. Majapahit lahir dari kejayaan, tetapi dibesarkan oleh bayangan-bayangan yang tak pernah benar-benar hilang.